Halo teman-teman, di sini kelompok 3 akan menelusuri tentang bangunan gedung kembar. Ikutin terus yuk! Teman-teman tahu nggak sih kenapa gedung ini disebut gedung kembar? Jadi, gedung kembar merupakan dua gedung yang memiliki arsitektur yang sangat mirip, sehingga dinamakan gedung kembar atau gedung kembar Nakula Sadewa, yang berlokasi di Jalan Kolonel Kornel Singawinata, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Yang dulunya ini tuh merupakan Kampung Ceplak, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan Purwakarta. Awalnya, kelompok kami ingin menelusuri kedua gedung tersebut. Namun sayangnya, salah satu gedung kembar berhenti beroperasi dan kelompok kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke gedung tersebut. Alhasil, kelompok kami hanya bisa menelusuri salah satu gedung, yaitu gedung yang sekarang dijadikan Balai Panyawangan atau diorama. Penamaan Gedung Kembar Nakula Sadewa ini diberikan oleh mantan Bupati Purwakarta, yaitu Dedi Mulyadi pada tahun 2011. Nakula dan Sadewa berasal dari tokoh pewayangan kembar dalam kisah Mahabharata. Mereka merupakan putra dari pasangan Prabu Pandu dan Dewi Madri. Menurut cerita masyarakat Purwakarta, bangunan ini menjadi saksi pertemuan antara tentara dengan masyarakat Purwakarta dan Indonesia pada masa kolonial. Selain itu, gedung kembar juga menyimpan sejarah perjuangan para veteran pada tahun 1945. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa selama masa revolusi kemerdekaan, gedung kembar sempat digunakan sebagai markas Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Meskipun demikian, gedung-gedung ini tidak pernah berfungsi sebagai markas militer resmi. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Purwakarta memutuskan untuk mengambil alih dan rehabilitas gedung kembar. Bangunan ini belum diketahui didirikannya kapan, namun ada beberapa situs yang mengatakan bahwa bangunan ini didirikan pada abad ke-19 dan 20. Namun, ada juga situs yang menyebutkan menurut seorang tokoh masyarakat Purwakarta yaitu R. Hagar Subagja Brata Dijajak bahwasanya gedung kembar Purwakarta ini didirikan oleh kedua orang pedagang asal Tionghoa pada awal abad 20 atau sekitaran 1902 pada zaman kolonial Belanda. Fungsi awalnya, di bangunan bagian utara dijadikan sebagai tempat toko sepatu Janam, toko sepatu terbesar di Purwakarta pada saat itu. Dan di bagian selatan dijadikan tempat toko kamera dan juga studio foto. setelah Jepang masuk ke Indonesia pada masa penjajahan, kedua pemilik toko ini meninggalkan bangunan tersebut dan tidak pernah kembali. Gedung-gedung tersebut kemudian sempat ditinggalkan kosong, dihuni oleh beberapa warga, dan bahkan digunakan sebagai tempat tinggal. Itu, gedung kembar ini dijadikan homestay untuk tempat peristirahat para pejabat kolonial Belanda yang datang ke Purwakarta. Merupakan dokumentasi gedung kembar tempo dulu. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 300 meter yang kemudian mengalami proses renovasi. Namun renovasi yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta tidak mengubah arsitektur asli dari gedung ini, yang merupakan gedung bergaya arsitektur ARTDECO yang condong menyerupai bangunan Eropa bergaya klasik. Dan juga, sebelum dialihfungsikan menjadi Museum Balai Panyawangan Diorama, dalam catatan sejarahnya, bangunan berarsitektur kolonial tersebut memang difungsikan sebagai rumah tinggal bupati pada masanya sebelum akhirnya mengalami alih fungsi. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, salah satu gedung kembar ini, yaitu di bagian selatan, dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi, yaitu Balai Panyawangan Diorama. Dan rencananya, di bagian utara juga akan dijadikan sebagai
menurut pernyataan Bapak Petugas Keamanan dari Balai Panyawangan Diorama, katanya gedung yang satu ini juga akan dijadikan sebagai museum atau destinasi wisata edukasi seperti Balai Panyawangan Diorama. Di balik indahnya arsitektur gedung kembar, ternyata gedung ini menyimpan beberapa mitos. Masyarakat sekitar percaya sering terlihat sosok tentara kolonial Belanda di sekitar gedung dan konon terdengar derap sepatu langkah tentara berbaris atau keramaian dari dalam gedung pada malam hari. Pemerintahan Bupati Deddy Mulyadi, gedung ini sempat digunakan untuk menyimpan berbagai benda bersejarah dan karya seni pada masa itu. Perkembangan pandangan miring dari kelompok tertentu yang menganggap tempat ini digunakan untuk ritus atau kegiatan berbau mistis yang dianggap menyimpang. Oke teman-teman, di sini kami akan menunjukkan isi dari Balai Panyawangan Diorama. Balai Panyawangan Diorama ini berisi tentang sejarah-sejarah dari Kabupaten Purwakarta, dari masa kolonial Belanda hingga tahun-tahun terakhir. Di sini juga terdapat dokumentasi mengenai masa pemerintahan bupati-bupati terdahulu, mulai dari 1969 hingga tahun 2023. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa melihat foto-foto dokumentasi seperti pada saat pelantikan bupati atau bahkan acara-acara istimewa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini ada banyak wayang yang bisa kita lihat loh teman-teman. Juga ada penjelasan mengenai karakter masing-masing wayang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.